إلى أرواح والدينا والديكم ووالدنا ووالدكم ووالد المسلمين أجمعين ثم إلى روح محمد هدار ثم لكافة الأولياء الصالحين كنا حلت أرواحهم من مشارق الأرض وغربها ثم إلى روح من عمر هذا المسجد وعبد الله فيه وحضر في هذا المجلس ثم إلى روح من سعد في مرة هذا المعهد أن الله تغشى سابقا ملحقا أن الله تغشى المغفرة وبركاته مع أسرار منبرهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها رواه الترمذي. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat fajar sebelum salat subuh. Sebelum salat subuh disunahkan 2 rakaat fajar. Disunahkan singkat. Pertama membaca setelah Al-Fatihah rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun. Kedua setelah Fatihah membaca Qul huwallahu ahad. Ada lagi riwayat tapi hadisnya dhaif, membaca dalam 2 rakaat fajar man qara'a alam wa alam salima minal alam. Siapa yang membaca alam nasyrah setelah Fatihah dan alam taro yang kedua, maka dia dinyatakan insyaallah selamat daripada segala penyakit. Sebagiannya membaca setelah Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun dan alam nasyrah. Kemudian yang kedua setelah Fatihah membaca Qul huwallahu ahad dan alam tara. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. 2 rakaat ini jangan dianggap remeh. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia seisinya. Artinya kalau kamu bisa mengumpulkan dunia seisinya dalam umur kamu, jadi orang terkaya dari cara yang halal, bukan cara yang haram ya, dari cara yang halal, kemudian kamu infakkan semuanya, kamu sedekahkan di dalam perbuatan taat kepada Allah, maka pahala sunnah subuh itu adalah lebih besar di sisi Allah daripada itu semuanya. Kira-kira kalau umurnya kamu 1000 tahun, bisa enggak jadi orang terkaya yang menguasai dunia semuanya? Enggak mungkin. Setengah? Enggak mungkin. Seperempat? Enggak mungkin. Kamu bisa dianggap sedekah dengan dunia semuanya. Sebelum sholat subuh, sholatlah 2 rakaat fajar. Sholat 2 rakaat fajar. Karena itu bangunnya pagi-pagi ya, jangan nanti sunatul fajar jam 7 subuhnya. Bodoh begoro. Malah kalau perlu sebelum subuh sudah bangun. Kenapa? Karena itu adalah sangat berharga nanti di akhirat. Rak'atani fi jawfil lail kanzun min kunuzil jannah. 2 rakaat di waktu malam itu sebelum fajar, sebelum subuh, itu merupakan barang yang berharga ada di surga. Kalau berlian nggak berharga di surga, Pak. Bu, nggak berharga. Berlian emas itu nggak berharga. Watu-watu ini itu emas sama berlian. Nggak berharga dari sana. Yang berharga apa? Amal soleh. Di antaranya yang paling berharga, ibarat berlian dan mutiaranya, yaitu sholat malam hari sebelum fajar. Tangiyo. Malam bangun, sholat walaupun 2 rakaat. Dan setelah subuh, sholat sunatul fajar 2 rakaat. Khairum minad dunya wa ma fiha. Jangan dianggap enteng ini. Eman. Pahalanya segini gedenya kok ditinggalkan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu kok kalau kita ini tidak banyak duit.
Hah? Allah Maha tahu, tapi kita ini bisa dianggap seperti punya dunia semuanya dan disedekahkan. Bahkan setiap hari kamu seperti sedekah dunia seisinya. Asal kamu istiqomah sebelum sholat subuh, sholat 2 rakaat sunnatul fajar. Ajari anak-anaknya sampean. Jangan diajarin untuk duit doa. Iki le, antuk 30.000, 20.000, 50.000. Tapi untuk ini, ayo ini 2 rakaat ini. Cuma berapa menit tok. Pahalanya segini gedenya. Begitu. Ajari. Hah? Baik. Hadis yang berikutnya. Rak'atani bisiwakin khairun min 70 rak'ah bighairi siwak. Bu, jangan ngomong sendiri, ditegur yang ngomong sendiri. Haditsun hasan rawahu Daruqutni. 2 rakaat yang dilakukan dengan siwak lebih baik daripada 70 rakaat dengan tanpa siwak. Siwak itu paling afdolnya dengan kayu ini. Ini namanya kayu arok. Ini dipakai sama Nabi. Tuku murai. Ente bulanan. Paham ya? Setiap sebelum sholat siwakan. Dengan niat mengikuti sunnah Nabi. 2 rakaat yang dilakukan dengan siwak. Siwak gini tok ini. Asal niatnya untuk melakukan sunnah. Lebih afdol. Lebih afdol itu lebih gede pahalanya. Daripada 70 rakaat tanpa siwak. Loh, eman kan? Atas ini tok. Lah kalau tidak punya ini masih. Belum punya ini. Dengan segala sesuatu yang kasar. Dengan ujung pakaian, tidak apa-apa. Dengan sabut tangan, tidak apa-apa. Tapi jangan dengan geraji. Kasar geraji, jangan. Nah, diniati mengikuti sunnahnya Nabi. Itu lebih afdol, lebih utama daripada 70 rakaat tanpa siwak. Loh, ini ajarkan kepada anak-anak sampean. Siwakono nak, siwakono. Eman. 70 kali lipat ini. Kira-kira kalau sampean misalnya disuruh jadi pegawai. Ayo, berseni ini. Tak kasih 10.000. Tapi kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, ambil berseni, tak kasih 700.000 atau 7 juta. Kira-kira sampean keberatan enggak? Ya, istiqomah saya baca itu. Paham ya? Lah, ini juga begitu. Dilipat gandakan pahala 2 rakaat seperti 70 rakaat asal sampean pakai siwak. Kok gak ono di kantongnya orang Islam? Kenapa enggak ada di kantongnya orang Islam? Siwak ini. Nah, sampean ditipu sama orang-orang kafir, dikai grendel sampean. Dikai jarum, dikai gudang garam. Duitnya dibuat itu semuanya. Kenapa? Padahal ini dilakukan Nabi. Ini dilakukan sahabat. Ini dilakukan oleh aulia pakai siwak itu. Sing lakoni ku sopo? Siapa yang kamu contoh? Buaan itu semuanya. Beli nih murah. Hanya 1.000, 2.000, 3.000. Itu setiap hari berapa ribu? Insya Allah. Mulai sampai rokok pertama sampai sekarang kalau dikumpulkan bisa umroh sampean. Bisa umroh. Jangan tertipu sama orang-orang kafir. Udahlah, jangan Anda menikmati yang nantinya sampean akan menyesal. Padahal bisa jadi amal soleh duitnya sampean dari itu. Padahal bisa jadi pahala yang besar duitnya sampean. Anda tinggalkan urusan-urusan agama. Padahal itu sepele, ringan, nggak ada berat sama sekali. Insya Allah melarat-melarat wong sih sanggup tuku siwak. Karena itu ayo. Kita jangan menjadi orang yang gagal dunia, gagal akhirat. Wis di dunia becak, rokok antok. Wis di dunia jadi petani, rokok antok. Siwak ono. Anda mungkin di dunia tidak kaya, tapi di akhirat jadi kaya raya nantinya. Anda mungkin tidak beruntung di dunia, Anda di akhirat jadi orang beruntung. Wis mandek kok, apa sih? Ditutup. Nah, eman. Iya Bu, kira-kira sampean seneng enggak kalau suaminya enggak ngerokok? Seneng enggak Bu?
Senang itu ibu-ibu itu. Kenapa? Duwe iso digawe tuku sego, di beras. Duwe iso gawe tambahan blonjo. Karena itu udahlah, enggak usah diterus-teruskan. Sayang, di luar negeri orang-orang Eropa, orang Amerika, mereka kampanye anti rokok. Lu rokoknya sekarang jujur sampai ndelok. Awas, bahaya, bisa mengakibatkan kanker. Rokok membunuh, rokok itu. Rokoknya jujur sampai ndak percaya. Sampai ndak percaya. Masya Allah, itu loh. Bagaimana kalau kita ini sudah tercuci otaknya kita. Kita ditipu selama ini. Nah, karena itu ayo kembali pakai siwak. Kita hidupkan lagi sunnahnya Rasulullah. Nabi itu kepingin pakai siwak itu wajib sebenarnya. Tapi khawatir kalau diwajibkan banyak ditinggalkan sama umatnya. Akhirnya Nabi memerintahkan anjuran aja sunnah. Beliau menyatakan, "Laula nasyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah wa fi riwayatin inda kulli wudu." Kalau enggak karena takut memberatkan sama umatku, tak wajib pakai siwak itu setiap sholat. Kalau enggak karena takut memberatkan kepada umatku, tak wajib pakai siwak setiap wudu dalam riwayat yang lainnya. Ya iya, biar senang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas ini dak itu. Dan orang yang istiqomah pakai siwak, insyaallah kalau sekarat gampang, matinya gampang. Keluar rohnya gampang. Soro metuni ruh itu, Pak. Sakit. Innalil mauti lasakarat. Sesungguhnya mati itu ada sekarat, ada rasa sakit. Tapi kalau pakai siwak, insyaallah enteng. Metune enteng, gak soro metune. Ya. Lek gak siwak, koyok wong sing bedegelen ngono soro. Oh iya. Soro nantinya naudzubillah minta lagi gantiin. Kayak apa rokokan sampean niku? Gantiin siwak. As-siwaku madharatun lil fam mardatun lirrabb. Siwak itu bisa membersihkan mulut. Dan yang kedua, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa matradatun lisyaitan, dan ngusir setan. Ngusir setan. Man. Faedahnya begitu besar. Keuntungannya begitu banyak. Lah kok diganti dengan yang lainnya. Ditipu sampean. Wong kafire ninggal neraka, orang Islamnya kecanduan rokok. Ya Allah. Saya yakin kalau umat Islam itu urunan sebuan naik bendino. Waduh, wis duwe rumah sakit Islam sak geden-geden. Punya universitas Islam sak geden-geden. Sewan, lu sampean sumbahno gawe rokok gudang gareme sing gedhe. Jarume sing gedhe. Grendele sing gedhe. Nauzubillah min dzalik, apalagi yang punya pabrik-pabrik itu orang kafir. Mungkin dibuat untuk program pengkafiran umat. Karena itu wis mandeko. Jangan diterus-teruskan eman, khususnya ustaz-ustaz. Jadi gak dicontoh bi murid-muridmu. Khususnya kiai, jadi gak dicontoh sama santri-santrimu. Mandeko gayo siwak, dak pantes. Kon sing ngajari agama, kamu yang baca hadis, kemudian kamu tinggalkan siwak, kamu ganti dengan rokok. Enggak pantes. Pakai siwak. Penting. Ini syiar, termasuk dari syiar agama. Cara pemakaiannya siwak, dimulai dari tengah. Sing disiwaki pertama bagian kanan. Yang bagian atas. Kemudian turun ke bawah. Kemudian sampai ada di tengah, ditarik ke atas. Turun lagi ke bawah, diulangi 3 kali. Jadi koyok letter wolu yang kuali. Letter wolu yang kuali. Itu. Bersih. Lek kempong. Lah kempong ya apa, Beb? Kempong ya gusini ndak apa-apa, tapi aja kasar-kasar. Pelan-pelan. Ya, ini paling afdolnya siwak itu yang kering. Kering tapi dibasahi. Jangan kering langsung, nanti ngerusak nanti. Jangan kering langsung, nanti ngerusak. Siwak itu afdolnya di sholat. Sebelum sholat itu sholat wajib, sholat sunnah. Kemudian
sebelum wudu itu afdolnya, sebelum berzikir, sebelum baca Quran, sebelum majelis, sampai sebelum belajar ini siwakan dulu Pak afdol. Yang ngajar sebelum siwakan afdol. Oh itu paling bagus. Nah, kemudian ketika mau menghadap sama orang, siwakan, mari mangan, siwakan. Sampai sikat gigi tuh loh, sampai niati siwakan, itu dapat pahala. Niat mengikuti sunnahnya Nabi membersihkan mulut. Wow, dapat pahala. Ngajar Islam itu ngatur dohir batin. Nabi itu memang mengatur supaya kita ini menjadi orang yang bahagia selamat dunia sampai akhirat. Turutan, nurut Nabi pasti senang dunia akhirat. Rasulullah pasti bahagia dunia akhirat. Tidak ada yang kecewa. Gara-gara nurut Nabi ini tadi ini. Nggak ada. Orang kalau nurut sama Rasulullah pasti dia tadi beruntung dunia akhirat. Cuma ada ujian nih. Nah, ada ujiannya. Nah, jadi orang itu Pak, kalau dia kembali ke jalannya Allah, kemudian layo, biyen jadi perampok sugi. Ketika dia tobat kok tambah bangkrut. Kadang-kadang gitu. Ikut diberseni. Enggak seneng dari berseni. Itu dibersihkan. Kamu tadi itu hartanya dulu banyak haram. Haram itu iso nyampaikan ke surga, ke neraka, dibersihkan. Lepas bersih, insyaallah antuk sing api-api. Bagus semuanya. Kira-kira. Kalau sampean misalnya punya penyakit kulit. Di wajah misalnya. Di make upi langsung atau diobati di make? Diobati dulu. Korengi diobati di make. Baru nanti di make upi. Lah kalau koreng di make upi, jadi ini kayak apa? Nah itulah kadang-kadang. Orang itu kalau kembali ke ajaran benar, kenapa kok tambah merosot? Iku diberseni sampai Gusti Allah. Lah ya kok loro, diberseni, tesoni. Sehingga nantinya, ketika di akhirat betul-betul dalam keadaan bersih. Atau dia kalau dipanjangkan umur, betul-betul dalam keadaan jarine wong Jawa nyir. Bagus. Ibarat berlian dipoles, ibarat permata dipoles, metu yonine, keluar sternya. Nah, karena itu, jangan ditinggalkan sunnah-sunnah itu Pak, jangan ditinggalkan. Itu manfaat nanti ada di hari kiamat. Ojo dianggap enteng dah. Amalan yang baik-baik itu jangan dianggap enteng. Kan sudah pernah diceritakan bagaimana. Gara-gara nulung asu masuk surga. Nulung asu itu loh. Nulung anjing masuk surga. Enteng, remeh sepertinya. Tapi ternyata, jadi sebab masuk surga. Ada orang jalan kelihatan, di tengah jalan ada kayu. Yang ganggu orang jalan. Diambil, ditaruh ada di sisih jalan. Loh, kata Nabi, ra'aitu rajulan yataghallabu fil jannah fi syaukatin yushakuha an tariqil muslimin. Aku ngelihat ada orang ini masuk surga karena pernah jalan kelihatan ada paku, ada duri, kemudian takut kena orang Islam diambil masuk surga. Ternyata ada amalan-amalan yang kecil tadi itu berharga loh. Karena itu ojo ditinggal dong. Wis dikandani ambek Nabi, ayo. Gaya siwak itu loh. 2 rakaat lebih afdol daripada 70 rakaat. Gaya siwak tok. Mosok sampai dak gelem gaya siwak. Gaya siwak saiki. Ojo ngenteni haji. Durung umroh bib gaya siwakan lho. Mulai kecil ajari anak sampean. Terus tukokno. Nah, tak tukokno siwak gawe ya kalau salat. Ayo pinter. Gitu. Sampai sedajas sedus ngarepe anake. Durung balik rokokan anake. Anda yang ngajari itu semuanya. Anda yang mendidik. Karena itu kita prihatin sama orang Indonesia ini. Prihatin. Di Malaysia dulu Pak. Di Malaysia jarang wong rokokan. Di Singapura jarang wong rokokan. Karena rokok itu mahal ada di sana. Mahal ada di sana tadi. Sapak itu duit sini 75.000. Mahal. Luar biasa. Nah kok ono di Indonesia
Sak pak 2.000 ku yo opo sampah sampean iki. Dikeki sampah ya disedot. Ya opo ya? Karena itu, ayolah kita harus sadar, kita ini ditipu. Kita umat Islam ini dibodoh-bodoh. Kita harus pintar sekarang. Eman, tuku siwak, buan rokok. Tobat dari itu semuanya. Nah, lek sampean tobat temenan, insyaallah dibantu. Soro bib, soro sebab seneng sampean sean. Gak niat. Buktine sampean ndak mangan iki lho. Poso lek diniati kuat kok. Iso ndak sarapan, bisa ndak makan siang, bisa ndak ngerokok. Asal sampean niati kenapa? Loh sampean lahir ndak ada ngerokokan. Sampean kan baru aja ngerokok. Sampean seneng dengan yang tidak berharga. Karena itu udahlah, jangan sampai kita semuanya menjadi orang tertipu terus. Mari kita sadar, kembali kepada jalan yang benar. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Amin. Allahumma amin. Pun ojo akeh-akeh. Sini iling terus. Salat 2 rakaat sebelum fajar lebih afdol, lebih baik daripada sedekah dunia seisinya. 2 rakaat dengan siwak lebih afdol, lebih utama, lebih besar pahalanya daripada 70 rakaat tanpa siwak dilakoni. Biar ilmu tadi itu jadi cahaya, biar ilmu itu jadi berkah. Amin. Allahumma amin. Permintaan surat Al-Fatihah untuk yang meninggal. Hamid Ibu Sunarti, Asmaul Husna, Ibu Hamah, Bapak Husnan, dan Khadijah. Untuk yang ujian Zaini Layyatul Munawwarah, yang punya hajat Subali, Haimis Salama. Wow, ini banyak yang meninggal ini. Abdus Salam Naam Asir, Bapak Haji Khalil, Hajjah Siti Hanna, Khairatun Nisa, Haji Ridwan, Hajjah Salimah, Bapak Tahir, Abdul Hadi, Bapak Samiyari Solihin Wirajaidi. Kemudian yang sakit Sadiqin, Ibu Marki, Muhammad Muhajir, Dewi Maryam. Dan untuk ibu saya yang juga sakit, yang punya hajat Darmaji, Abdul Qadir Ahmad Samari Mahmuda, Himyatun Khalidah, Bapak Atim Abdullah Aliyati. Semoga mereka semuanya meninggal dunia Allah ampuni segala dosanya, Allah terima segala amal kebaikannya. Yang sakit Allah berikan kesembuhan, sehat walafiat zahir maupun batin. Yang hamil mudah-mudahan melahirkan dengan selamat. Yang punya hajat Allah sampaikan hajatnya. Anak yang dilahirkan insyaallah menjadi anak yang saleh. Dan yang ujian insyaallah mendapatkan ilmu yang manfaat. Al-hadini yakun ya salihah. Al-Fatihah.